Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binastain ala umurina wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala sahbihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qalatil ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima bin iman. Sob, ini ada jawab komen YouTube ya. Pak Ahmad S. Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam kesulitan hutang di bank 120 juta saat ini. Dalam kesulitan dalam bayar per bulannya, usaha bangkrut, istri meninggal, yang dijaminkan rumah orang tua satu-satunya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa saat ini. Harusnya Anda kalau mau jelaskan itu hutang di bank, banknya bank apa, swasta atau BUMN, terus nilai hutang berapa, jaminannya apa, rumah orang tua tadi nilainya berapa kalau nilai taksiran. Kalau saya perlu tahu dulu luasnya berapa dan taksirannya berapa, cicilan Anda berapa, terus modal hutangnya hutang apa, KMK atau apa, terus berapa bulan Anda ini kan, sudah berapa lama Anda nyicil, terus paling utama lagi adalah cicilannya berapa, sudah berapa lama, dan kalau Anda macet sudah berapa lama Anda macet. Kalau sepengetahuan saya, ini kan saya ngalami, itu kalau sampai ke proses lelang itu butuh waktu setahun sampai 2 tahun gitu. Setidaknya Anda harus call 5 dulu, macet dulu. Call 5 itu butuh waktu sekitar 6 sampai 9 bulan gitu. Setelah macet call 5 baru nanti masuk ke tahap lelang. Ini sekaligus menjawab pertanyaan ada sahabat saya yang lain tadi, baru macet sebulan sudah mau ditempelin, mau dilelang, diancam. Memang itu hanya ancaman aja, tapi tidak perlu disepelekan, tapi tidak perlu dibuat stres juga gitu. Kalau sebulan masih jauh, karena masih call 2 Anda masuknya nanti. Kalau masih call 1, call 2 Anda masuknya. Jadi call 2 berapa 2 bulan lagi Anda ini masuk call 3, call 3, call 4, call 5. Call 5 Anda berarti sudah memang tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk membayar lagi. Baru nanti tahapan-tahapan berikutnya masuk ke tahapan lelang dan yang lainnya. Tapi sebelum itu peringatan dulu SP1 sampai SP3. Dan itu juga melihat keseriusan kita, apakah kita mau menyelesaikan apa enggak gitu. Jadi intinya setiap tanggapan dari bank harus dijawab dulu. Nah, saya tidak tahu Anda hutang segini, terus tapi saya tidak tahu juga bahwa Anda per bulannya berapa duit gitu. Dan bangkrut. Ini solusi aja ya. Saya bicara dulu. Menyelesaikan hutang riba, hutang seperti ini emang tidak mudah gitu. Jangan juga berkata bahwa ini mudah, karena saya juga sama gitu, harus berdarah-darah untuk menyelesaikannya. Terus pertama yang saya lakukan ini dari diri saya. Pertama, kalau saya tadi harus siap dulu, kodar harus ikhlas gitu, nerima kodar dan kodarnya. Ketika buruk atau apapun kita harus persiapan hal yang terburuk dulu, sampai kehilangan kita harus siap dulu. Kalau Anda udah siap hilang, baru Anda bisa melakukan itu. Terus ketika Anda udah kuat segala macam-macam, mental Anda udah siap untuk kehilangan segala macam-macam, Anda lihat dulu rumah orang tua, bicarakan dengan orang tua kalau orang tua masih ada itu. Mohon doanya untuk menyelesaikan, dan bicarakan hal yang terburuk dengan cara apa? Mungkin Anda akan menjual rumah itu atau dibagi dua atau seperti apa gitu. Kalau rumahnya luas, saya sarankan untuk membagi dua rumah itu, jadi yang sebagian dijual untuk menyelesaikan hutangnya gitu. Memang itu caranya. Jadi hutang itu diselesaikan bukan dengan apapun, meskipun nanti kadang-kadang ketika kita berusaha, Allah memberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Seperti saya juga sering dapetin sesuatu yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak disangka-sangka akhirnya dapat gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi tapi usaha untuk menyelesaikan itu harus ada dulu. Anda jangan menyerah dulu ketika ada masalah. Saya tahu masalah Anda berat segala macam-macam, jangan menyerah dulu. Jadi intinya tidak boleh menyerah dulu, biar selesaikan prosesnya dulu segala macam-macam. Anda sekarang ini kooperatif aja dengan bank, bilang nah yang paling utama adalah seperti yang saya lakukan hari ini. Jadi kita buatin surat dulu ke kalau di sana mungkin RT atau RW ya, minta pengantar ke desa bahwa usaha kita bangkrut dulu. Istri meninggal, surat bangkrut, dengan cara supaya apa? Itu adalah cara Anda untuk surat keterangan usahanya bahwa usaha Anda udah bangkrut dan yang lainnya. Dan dari situ segala macam-macam minta keringanan bank ya, posisinya. Jadi Anda tetap mengajukan keringanan dari bank, tapi sebelumnya itu mengajukan keringanan sekalian Anda langsung kirim juga SP1-nya, minta payment history supaya apa? Supaya persiapan kita masuk pengadilan kalau seandainya nanti susah negosiasi susah gitu. Biar pengadilan memutuskan. Tapi surat keterangan usaha dulu harus dilakukan bahwa usaha Anda udah bangkrut. Dan itu Anda datang ke RT, RW, minta pengantar, masuk ke kelurahan, minta dibuatin surat seperti itu. Biasa kita buat pernyataan, siapin materai 10.000 dulu. Udah gitu ceritakan bahwa usaha kita bangkrut dulu. Dan ini untuk apa? Minta keperluannya untuk memperoleh keringanan dari bank dulu. Udah nggak apa-apa, tanda tangan lurah, ajukan suratnya datang ke bank supaya kita niat kooperatif bahwa kita tidak ngemplang dulu. Ketika Anda tidak ada kooperatif sama bank, datang enggak, memberikan penjelasan enggak, bank akan berpikir bahwa akan cepat-cepat melakukan lelang gitu. Eksekusi, karena mereka juga lagi kesulitan sekarang ini.
Jadi seperti itu. Terus tapi sebelum itu juga Anda ngirim SP1 yang berupa surat ini apa tuh, minta outstanding sama payment history. Setelah itu nanti payment history outstanding udah selesai, baru Anda minta kelengkapan-kelengkapannya. Kita supaya ngelengkapi kalau seandainya nanti ke depan ke proses masuk lelang dulu. Dalam artian kalau dilelang baru kita akan gugat dulu. Jadi itu biarkan kalau memang ini nggak bisa, negosiasi nggak bisa, biar pengadilan yang memutuskan. Jadi intinya seperti itu, mudah sekali sebenarnya. Terus pasrah itu penting, pasrah keikhlasan itu penting. Anda tetap berusaha, jangan dulu panik. Semasa kita hidup, Allah masih memberikan jalan keluar bagi kita. Kayak enak aja Anda ngomong gitu loh. Kalau saya sekarang dalam posisi susah, sama aja saya juga ngalami sob. Jadi jangan sob sendiri saya ngomong ini karena saya ngalami. Saya datang tadi juga saya datang ke kelurahan minta surat bahwa usaha saya omsetnya drop tinggal 90%, tinggal 10% segala macam-macam. Ya udah, jalani. Urusan nanti sukses apa enggak itu bukan urusan kita, urusan Allah. Yang penting kita usaha. Mudah-mudahan ini bisa meringankan. Saya doakan Anda ya, mudah-mudahan Anda bisa. Kalau memang Anda mau gabung dalam WA grup SKD 081557504 kali gitu. Di SKD bagi yang mampu segala macam-macam kita ada RSC juga, Riba Solution Center. Cuman yang memang itu berbayar, cuman untuk membayar si adminnya aja, bukan untuk saya. Kalau saya sih udah cukup, biarkan aja saya dapat dari apa yang saya lakukan. Itu untuk para admin membantu Anda sampai ke proses pengadilan. Masing grup nggak terlalu mahal biayanya, hanya mendampingi secara online, baik surat-surat mungkin dibantu gitu. Demikian dari saya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.